Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahhala lana suluka linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang indah ini. Allah masih tetap memberikan kepada kita kenikmatan di dalam hidup ini. Diberikannya kita kenikmatan dengan diberikan nafas kita sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada saat ini kita bisa duduk dengan tenang untuk mendapati suatu ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara talabul ilmi. Talabul ilmi faridu ala kulli minal muslimin. Jadi menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang diperintahkan, yang diwajibkan kepada setiap orang mukmin. Insyaallah kita mari sama-sama memahami, kita mempelajari, kita menuntut ilmu daripada kitabullah dan kita melaksanakannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita dalam perkara-perkara penuntutan ilmu, terlebih kita dalam pembelajaran kitab suci Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah memberikan pemahaman kepada para sahabat dan para sahabat memberikan pemahaman juga kepada sahabat lainnya, dan terus berlanjut kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama salafus soleh, hingga saat ini sampailah kepada kita. Dan kita wajib menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari kita masih dalam ayunan ibu sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita sampai pada titik terakhir, maka kewajiban menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimahumullah. Mari kita sama-sama membaca saat ini. Kita coba guar, kita coba telaah. Coba kita baca, kita telaah, kita guar, kita tadabburi, kita pahami, dan nanti insyaallah kita sama-sama mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Masuk kita pada surat Al-Baqarah ayat ke-30. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Insyaallah kita sama-sama membacanya. Setelah itu kita coba memahami apa yang Allah turunkan pada ayat ini. Nah, nanti setelah kita memahami, setelah kita baca, kita memahami, coba kita telaah, kita tadabburi. Kenapa ayat ini turun? Kenapa ayat ini harus kita ketahui? Agar kita sebagai hambanya Allah mengetahui
Bagaimana asal usul manusia diturunkan ya dari surga, dari tempat yang nikmat, tempat yang indah, tempat yang serba berkecukupan. Tetapi dengan satu perkara ujian, ya, ujiannya itu tentunya datang yang paling utama ujian ini adalah daripada syaitan. Maka gangguan setan ini akan selalu dan selalu menghampiri setiap manusia. Karena awal manusia diciptakan aja Nabi Adam alaihissalam. Inilah contohnya, digoda oleh syaitan yang tadinya mendapat kenikmatan di dalam surga, sehingga dengan godaan-godaan dan ujian, ya ini sebetulnya ujian. Jadi kita jangan pernah bertanya kenapa Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi padahal dia itu sudah enak di dalam surga, ya. Sehingga kalau kita nanti dilahirkan kita selalu di dalam surga. Nah, ini justru pemahaman yang kita harus kita pahami. Kenapa manusia yang pertama yang Allah ciptakan di dalam surga sehingga Allah turunkan ke bumi, ini semua ini adalah suatu ujian bagi manusia sampai akhir zaman. Ya, jadi kita jangan sampai ada dalam pikiran kita kenapa Allah menurunkan Nabi Adam, nenek moyang kita ke bumi, mungkin kalau Allah tidak turunkan kita tetap ada di surga. Nah, justru ini adalah suatu ujian bagi manusia. Dan kita jangan bertanya karena Allah itu Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Yang tidak ada menjadi ada, dan yang ada nanti kembali tidak ada. Nah, kembali tidak ada dan suatu saat akan ada kembali, bahkan nanti terpecah menjadi dua. Ada yang hidupnya nanti kembali kepada surga sebagaimana nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam berada pertama kali diciptakan Allah sebelum diturunkan ke bumi, dan nanti kembali lagi ke surga setelah dalam penggodokan di bumi ini adalah suatu godokan, ya, suatu ujian. Tapi ada juga sebagian, ada yang dimasukkan setelah nanti dimatikan itu mereka tetap di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi kita harus yakin bahwa setiap mukmin, setiap orang Islam ini pada akhirnya masuk kembali kepada surga. Tetapi di situ ada pencucian dulu, ya, dimijan, ditimbang, dan dicuci dulu nanti di antara sebagiannya ada dalam neraka. Tetapi insya Allah menurut pendapat jumhur ulama yang didapati daripada kitab suci Al-Quran bahwa semua umat muslim ini nanti masuk ke dalam surga. Ada yang masuk secara langsung bagaikan kilat ke dalam surga melewati Shiratul Mustaqim. Ada juga orang yang terpleset harus masuk dulu ke dalam jurang. Ada yang langsung diangkat lagi, ada lagi yang masuk ke dalam neraka mendapatkan godogan-godogan di dalamnya, lantas ujung-ujungnya kembali diangkat ke dalam surga. Tetapi ini adalah ujian, siksaan, pembalasan yang berat bagi setiap manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, sebelum dia mati, dia belum sempat bertaubat. Tapi insya Allah dengan yang bertaubat setiap saat, Allah akan jaminkan dimudahkan melintasi sirat. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita membacanya, yaitu surat Al-Baqarah di ayat yang ke-30. Sudah ketemu ya ayatnya semuanya. Kita tawajuhkan, kita fokuskan dalam pembelajaran Al-Quran ini, dalam pembacaan Al-Quran ini kita harus fokus. Karena kalau kita tidak fokus maka tidak akan kita dapati makna daripada yang kita baca ini.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa tazalu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi khalifah di sini adalah makna penggantinya itu adalah pemimpin atau penguasa. Maka nanti Allah akan menciptakan khalifah di bumi, khalifah fil ardi, yaitu pemimpin bagi setiap golongannya. Wa 'allama adzamal asma' kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama, yaitu benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Qala ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa 'allamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dia, yaitu Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, yaitu Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman,
Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Nah, perintah daripada Allah untuk bersujud kepada Adam di sini bukan perintah untuk beribadah, tetapi perintah sujud kepada Adam adalah perintah penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi perintahnya di sini adalah perintah untuk menghormati, ya, bukan perintah untuk beribadah. Maksudnya bukan perintah untuk melaksanakan suatu ibadah kepada Adam, tetapi di sini adalah perintah untuk menghormati. Jadi tafsirnya, yang diperintahkan Allah kepada malaikat ini adalah bukan perintah untuk beribadah, tetapi perintah untuk penghormatan. Tetapi iblis di sini tetap tidak mau mengikuti perintah Allah karena dia termasuk yang kafir. Kita lanjut. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini kenikmatan di dalam surga diperintahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istrinya untuk dinikmati. Tetapi di sini ada suatu ujian, yaitu ada suatu larangan, ya. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Nah, itu mungkin di situ ada penjelasannya, ada satu pohon. Nah, itulah yang diperintah Allah, jangan sekali mendekati pohon ini. Menurut setan, siapa yang memakan pohon itu akan kekal di dalam surga. Nah, disinilah godaan setan kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, karena tahu memang Allah sudah melarang kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya untuk mendekati pohon itu. Nah, disinilah si setan ini dari awalnya menggoda setan ini, di sini letaknya, agar dia mendapatkan kesalahan, maka dirayunya daripada istri Nabi Adam alaihissalam, ya, untuk mendekati pohon. Padahal pohon itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah difirmankan kepada
Nabi Adam alaihissalam untuk tidak mendekati, bukan menyentuhnya, apalagi menyentuhnya. Mendekati saja sudah dilarang ya oleh Allah. Tetapi dengan godaan-godaan setan, nah disinilah setan mulai menggodanya sehingga terkenalah godaan rayuan bujuk setan itu kepada istrinya untuk mendekati, untuk mengambil buah tersebut. Wa ajjalahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, di surga maksudnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di dunia sampai waktu yang ditentukan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Nah, padilah daripada ayat yang ke-30 ya. Ini adalah pertumpahan darah menjadi perkara pertama yang diputuskan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal pertama yang akan dihisab kelak pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salat. Dan hal pertama yang akan diputuskan di antara perselisihan manusia adalah pertumpahan darah. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sahihnya. Imam Al-Albani mensyahihkan hadis ini. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, Allah ya, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan saat ini surat Al-Baqarah mulai dari ayat ke-30 sampai 39. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajarin, kita baca, kita tadaburi maknanya meskipun hanya sedikit, tetapi kita coba berusaha ya untuk memahaminya agar apa yang kita baca, kita pelajari pada saat ini membawa manfaat dalam kehidupan kita dan kita memahami apa yang Allah telah turunkan daripada surat 30 sampai 39 ini. Dan kita coba untuk mengerti dan coba untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Kita diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini semata-mata hanya untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepadanya dengan baik dan benar. Demikian ya pemahaman kita, pembelajaran kita pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ambil ibrohnya dari semuanya ini. Insya Allah itu saja mungkin yang kita pelajari pada saat ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungannya kepada kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.